Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rusadi dari kelas BC72 nomor urut 17. Di sini saya akan mereview hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Zoom Cloud Meeting di Era Pandemi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, yaitu pada masa sekarang ini, kita dihadapi dan kita sedang dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 ini sangat cepat, yaitu pada masyarakat yang memiliki usia di atas 60 tahun dan juga anak-anak. Hal ini dikarenakan atau disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berkurang pada umur di atas 60 tahunan dan sistem kekebalan yang masih sangat rentan pada usia anak-anak terlebih pada balita. Banyak negara yang terkena akan dampak dari virus ini. Indonesia menjadi salah satunya. Indonesia ternyata memiliki dampak tersendiri bagi pendidikannya. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil sebuah kebijakan dengan diterapkannya social distancing, mengurangi terjadinya COVID-19, serta langkah besar yang diambil pemerintah dalam menangani kasus-kasus lainnya. Jaga jarak adalah suatu tindakan di mana setiap orang diharuskan ataupun diwajibkan untuk tidak saling berdekatan ataukah melakukan pertemuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Oleh karena itu, segala kegiatan misalnya seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di universitas dianjurkan untuk dilakukan di rumah atau dilakukan melalui online untuk mencegah makin luasnya penyebaran COVID-19. Ketika kita melakukan sebuah pembelajaran secara online, tentu kita memerlukan media sebagai sebuah sarana untuk melangsungkan pembelajaran. Oleh sebab itu digunakan sebagai media pembelajaran oleh sekolah maupun universitas. Melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring, siswa dapat berkomunikasi dengan pendidik kapan saja dan di mana saja. Demikian juga sebaiknya. Komunikasinya juga dapat dipilih mau dilakukan secara serentak atau tidak. Pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan nama e-learning. E-learning merupakan sebuah aplikasi yang dibuat agar mengatasi keterbatasan antar pendidik dan siswanya, terutama dalam hal ruangan dan waktu. Dengan e-learning, pendidik dan siswa tidak harus berada dalam suatu ruangan yang sama dan di waktu yang sama. Salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan pada pembelajaran adalah menggunakan video conference. Pembelajaran dengan menggunakan video conference dapat menggantikan pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan cara tatap muka di kelas menjadi kegiatan tatap muka melalui layar kaca, handphone, ataupun online, melalui bantuan aplikasi dengan menggunakan jaringan internet. Pemanfaatan penggunaan video conference dalam pembelajaran jarak jauh atau distance learning dapat membantu siswa dan pendidik dapat tetap melakukan interaksi meskipun tidak dalam jarak yang saling berdekatan. Video conference termasuk dalam synchronous learning. Synchronous learning merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan secara bersamaan pendidik dan juga siswa, walaupun berada di tempat yang berbeda-beda dan di waktu yang sama. Pemanfaatan penggunaan video conference pada pembelajaran jarak jauh atau distance learning sangat membantu siswa dalam belajar, karena pendidik dapat berinteraksi secara langsung walaupun berada di tempat yang berbeda. Salah satu aplikasi yang dapat melakukan interaksi tatap muka pendidik dan siswa secara virtual melalui video conference dengan PC, laptop, ataupun smartphone adalah Zoom Cloud Meeting.
Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai bentuk dari media komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan online. Penggunaan meeting dalam aplikasi ini bisa menampung 1.000 peserta secara bersamaan dalam satu pertemuan secara virtual. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis, tetapi tetap fungsional. Fitur yang ada antara lain panggilan telepon, webinar, presentasi, serta banyak pula yang lainnya. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Zoom Meeting adalah media pembelajaran yang menggunakan video. Pendiri aplikasi Zoom Meeting yaitu Eric Yuan diresmikan pada tahun 2011. Kantor pusatnya berada di San Jose, California. Aplikasi ini tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, melainkan bisa digunakan dalam urusan perkantoran serta urusan lainnya. Aplikasi ini gratis, dapat digunakan oleh siapapun, memiliki durasi 40 menit dalam setiap sesi waktunya, dan tidak memiliki batasan waktu jika kita menggunakan akun berbayar. Dalam aplikasi Zoom Meeting ini, kita dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun melalui video secara tatap muka. Penggunaan aplikasi video conference Zoom saat ini sudah sangat umum digunakan. Hal ini salah satunya dipicu oleh penyebaran virus COVID-19 sejak awal tahun 2020. Akibat penyebaran virus ini, orang-orang perlu dirumahkan supaya memutuskan mata rantai penyebaran virus. Efektivitas pembelajaran menggunakan Zoom dapat tercapai jika dengan menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajarannya sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa, baik dari materi pembelajarannya ataupun keadaan lingkungan siswa. Penyampaian materi pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika cara penyampaian guru serta media yang digunakan dalam pembelajarannya tersebut sudah benar. Bab 3 yaitu metode. Metode dalam penelitian ini menggunakan yaitu literatur review. Maksudnya yaitu di mana suatu kejadian terhadap kualitas dan temuan baru suatu kertas ilmiah. Kegiatan literatur review ini diawali dengan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama, perumusan masalah, kedua, cari tinjauan pustakanya, yang ketiga, evaluasi data, yang keempat, menganalisis dan interpretasikan. Semua langkah ini dilakukan dengan sesuai tahapan yang berlaku. Teknik analisisnya dapat dilakukan dengan cara 1. Mencari kesamaannya, kedua, mencari ketidaksamaannya, yang ketiga, memberi pandangannya, 4, membandingkannya, dan yang kelima, meringkasnya dengan mudah. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan penelitian kali ini membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan atau secara online menggunakan aplikasi Zoom bisa dikatakan efektif. Hanya saja terdapat beberapa kendala teknis yang menjadi hambatan ketika berjalannya pembelajaran online. Penggunaan Zoom merupakan salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh. Adapun cara dalam menggunakan aplikasi Zoom ini lebih simpel dan tergolong mudah, karena dapat digunakan melalui ponsel ataupun pada komputer atau PC. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan Zoom yang diterapkan sistem pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendidik atau guru mempersilakan siswa untuk mengunduh aplikasi Zoom. Yang kedua, setelah itu siswa akan diberikan ID untuk dapat mengakses ke dalam meeting yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, setelah diberikan ID, mahasiswa ataupun siswa bisa bergabung dengan pilihan bergabung atau join meeting. Yang keempat, saat Anda telah dapat masuk ke dalam ID atau meeting, mahasiswa bisa langsung bergabung. Pembelajaran menggunakan Zoom menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif karena narasumber berpendapat
Zoom menyediakan beberapa fitur yang berbeda dari aplikasi lainnya. Salah satu fitur yang sering digunakan dalam pengaturan penjadwalan meeting dan share dokumen dalam menampilkan slide presentasi. Selain itu, ada fitur chatting yang dapat digunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Adapun hasil penelitian yang dirangkum dalam 3 komponen yaitu pemahaman, penerimaan, dan efektivitas. Data penelitian juga membuktikan bahwa pembelajaran secara jarak jauh memiliki tantangan tersendiri. Tantangan berkaitan dengan ketersediaannya layanan internet di berbagai daerah. Siswa mengaku harus memiliki kuota data lebih, terlebih sebagian besar siswa mengaksesnya dengan layanan data seluler pribadi. Sedangkan hanya beberapa mahasiswa yang menggunakan Wi-Fi. Ada beberapa kelebihan yang kita dapatkan ketika menggunakan aplikasi Zoom ini. Pertama, Zoom dapat di-download secara gratis dan memungkinkan kita melakukan video conference sampai 100 anggota. Kedua, dapat menjadwalkan pembelajaran lewat fitur penjadwalan atau schedule. Ketiga, dapat merekam dan menyimpan video saat pembelajaran berlangsung. Keempat, Zoom Cloud Meeting bekerja pada perangkat Android, iOS, Windows, dan Mac Virtual Background yang bisa diganti sesuai keinginan. Selain itu, kelebihan seperti yang disebutkan, Zoom juga memiliki kekurangan, yaitu pembelajaran hanya dapat berlangsung selama 40 menit. Jika sudah 40 menit, aplikasi secara otomatis akan berhenti dan keluar dengan sendirinya. Jadi, kita harus login kembali dengan user ID yang baru untuk dapat mengaksesnya lagi. Selain itu, mahasiswa harus memiliki jaringan yang kuat agar saat pembelajaran berlangsung tidak memiliki hambatan apapun. Bab kelima yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan pembelajaran secara online mendapatkan tanggapan yang sangat baik oleh siswa, mahasiswa, dan juga pendidik. Karena pembelajaran lebih fleksibel saat menggunakannya. Dengan adanya pembelajaran online, membuat mahasiswa lebih mandiri dan mendorong mahasiswa agar lebih aktif dalam pembelajarannya. Hanya saja, memiliki beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Salah satunya adalah paket data internet yang biayanya digunakan secara lebih oleh siswa saat pembelajaran online. Pembelajaran online dengan menggunakan Zoom membuat pembelajaran menjadi lebih efektif karena banyaknya fitur yang dimiliki, sehingga saat berlangsungnya pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 ini terasa lebih menarik. Jadi itulah review karya tulis ilmiah saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.